Untuk topik kelima, bagi teman-teman yang melakukan live streaming di toko marketplace-nya, entah itu Shopee atau TikTok ya, menurut saya sih harus mulai dievaluasi ya hostnya ya. Kalau tipe host kalian adalah seperti yang saya sampaikan. Nah, ada 4 host yang menurut saya itu red flag ya. Yang pertama itu adalah sering diam dan main HP. Nah, ini red flag parah sih, teman-teman. Jadi harus segera dievaluasi ya. Kalau nggak mau berubah ya harus ganti sih gitu. Karena tiap detik, tiap menit itu berharga ya bagi live streaming karena live streaming ini dari affiliate dan ads ya merupakan salah satu channel penjualan yang lumayan costly ya karena ada background, ada host, ya kan, ada harga yang harus lebih murah gitu. Lalu ya apalagi kalau bayar agensi ya per jamnya seperti itu. Jadi kalau cuman diem dan main HP dan nunggu ada komentar, nunggu ada keseruan, nunggu ada viewers, ya ini red flag sih gitu ya. Tentu tidak melarang kalau misalnya mau ke toilet, ya kan, misalnya mau minum atau ada urgensi lain, nggak ada masalah, semua bisa dibicarakan. Cuman kalau sering diem, sering main HP, nah ini merugikan sih gitu ya. Jadi sayang banget karena tugas dari host adalah menyampaikan ya brand value dan juga product knowledge dan juga promo kalau ada gitu. Jadi kalau mereka diem dan main HP ya itu sudah sangat-sangat di luar kerjaannya sih gitu. Yang kedua adalah diksi ITC berulang ya. Kenapa dinamakan ITC? Ya kalau misalnya boleh kakak, boleh bunda, komennya dong gitu. Langsung aja mau yang di-spill yang mana ya. Menurut saya ini udah ketinggalan zaman ya. Terus misalnya, ayo di like, di follow, ayo di like, di follow, ayo lihat keranjangnya, ayo minta di spill yang mana. Menurut ku ini adalah era 2023 ya. 2022-2023 yang udah ketinggalan zaman. Dan kalau masih kayak begini ya dievaluasi dan diganti aja hostnya ya. Jadi bayangkan yang komentar seperti apa, yang lagi nonton tapi silent lagi berpikir apa, tapi dia minta di like, minta di komen, yuk tanya-tanya lagi ya kan. Udah mestinya tetap ke fungsinya di mana menyampaikan promo, product knowledge dan juga brand value gitu. Jadi kalau ada diksi kayak gini berulang-ulang, red flag sih. Terus yang ketiga, ini juga sih, red flag juga ya. Jadi moodnya tergantung view. View-nya 0, view-nya 2, males gitu. Ya kan? Padahal tentunya host ini kan dibayar per jam gitu. Host ini dibayar untuk menyampaikan gitu. Jadi kalau tergantung view, menurutku ini red flag sih gitu. Jadi mau view-nya berapa, bahkan dia nggak perlu lihat gitu. Jadi nanti evaluasinya tuh keseluruhan, nggak hanya dari view-nya aja gitu. Terlepas hostnya misalnya ini view-nya sedikit gitu, bisa ada evaluasi buat kepala hostnya atau kepala operasional atau misalnya kepada lead marketplace-nya, kepada brand owner, boleh cara ningkatin views gimana nih supaya nggak sepi. Oke, tapi kalau moodnya jadi males ya kan, ngantuk gitu, males-malesan ngomongnya, udah mulai diseret ya ngomong-ngomongnya gitu, itu red flag sih gitu. Lalu yang keempat adalah nggak mampu menguasai produk dan strategi penjualan ya. Ini red flag dari segala red flag ya. Jadi ketika ada pertanyaan nggak tahu ya kan produknya ini sebenarnya servisnya apa, benefitnya apa, USP-nya apa, ya kan fungsinya apa, kandungan utamanya apa gitu ya. Terus masalahnya apa, pengirimannya gimana. Nah, ini refleksi kalau nggak tahu ya gitu. Jadi bisa bikin konversi itu hilang setiap detik dan menitnya gitu. Lalu strategi menjual sesimpel upselling ya. Jadi misalnya drive ke produk-produk bundling yang lebih secara AOV atau basket size itu besar ya. Lalu cross selling ya kan, misalnya jualan baju tapi beli juga celananya atau baju dengan warna lain seperti itu. Jadi kalau nggak menguasai ya red flag. Nah, lalu solusinya gimana? Yang pertama harus ada sesi infuse rutin ya, dalam arti sesi untuk eh,
kasih terus ya dari brand owner atau PIC marketplace-nya dari segi value brand, product knowledge, dan strategi penjualan itu harus ada briefing mingguan atau bi-weekly atau bulanan gitu. Jadi dikasih tahu terus, diingatkan lagi, dievaluasi lagi gitu. Lalu yang kedua adalah gunakan KPI seperti GPM. Nanti aku bakalan bahas tersendiri ya terkait GPM ini. Cuman terkait dengan metrik-metriknya ada entering room rate. Jadi seberapa besar kemampuan host itu untuk bisa bikin masuk ke live room. Lalu CTR yaitu seberapa besar host bisa mengarahkan viewer buat klik produk. Lalu CTOR untuk order atau konversi ya. Jadi seberapa besar konversi terjadi di live tersebut dan basket size yang ku bilang tadi cross selling dan juga upselling gitu. Jadi seberapa besar produk mahal yang lebih mahal yang bakalan terjual atau dari segi kuantitinya, value dan juga quantity. Nah, ini dengan begini semuanya fair gitu. Jadi dari brand owner, PIC marketplace dan juga host itu lebih fair gitu. Memang host dituntut gitu, tapi host juga bisa nuntut balik asalkan keempat host red flag ini itu tidak terjadi gitu. Jadi ketika keempat host red flag tadi sudah terhindar ya, sudah tidak terjadi, baru nih solusinya entah itu di produknya, di servisnya, di backgroundnya, di pricingnya, nah itu kan bisa didiskusikan gitu. Nah terus yang ketiga SOP-nya selalu ngomong ya walau nggak ada viewers gitu. Jadi ya udah misalnya keranjang kuning atau keranjang oranye kalau di Shopee ya itu kan ada misalnya 30 produk ya udah spill bergantian aja gitu. Atau pakai teknik best sellernya dulu diulang-ulang ya kan misalnya dari 30 10 menit itu ngulangin terus ya kan 10 keranjang teratas yang mau di-push. Nah, nanti baru ke keranjang 11 sampai ke 30. Ulang lagi. Kalau nggak ada yang komen ya kan. Kalau ada yang komen, dahuluin yang komen. Gitu. Jadi nggak harus tergantung views kok. Gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Intinya kalau dari aku sih kalau ada 4 host red flag seperti ini ya dihindari aja ya. Karena sayang buang-buang tenaga, uang, dan pikiran. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.